والإجابة على هذا التساؤل أن هذا المؤتمر في بحثه عن من هم أهل السنة والجماعة. وانظر حولك الآن وخبرني، هل تجد غير هذا المذهب الذي ننادي به مذهبا آخر لا يجازف بتكفير المسلمين أو تفسيقهم وتبديعهم إنهم خالفوا رجاله وخرجوا على مقولاته؟ إن التكفير أيها الإخوة الفضلاء هو بريد الدماء ومبرر إراقتها عند من يسفكون دماء المسلمين ويزعمون أنهم يجاهدون الكفار. Akhir-akhir ini, umat Islam dikejutkan dengan beberapa kabar baik tentang Wahabi Salafi. Setelah viralnya pernyataan resmi putra mahkota Saudi Arabia, Muhammad bin Salman, yang mengatakan dengan jelas bahwa tujuan pendirian dan penyebaran paham Wahabi Salafi adalah kepentingan politik Barat. Kini, muncul kembali kabar yang tidak kalah hebohnya dibandingkan kabar dari putra mahkota Muhammad bin Salman. Sebagaimana dilansir dari media Ahlus Sunnah wal Jamaah, laduni.com dan pecihitam.org, seluruh ulama dunia mengadakan kongres dan menghasilkan sebuah keputusan bersama yang sangat penting untuk masa depan umat Islam, terutama tentang masalah akidah. Pada acara muktamar yang diselenggarakan di negara Chechnya itu, turut dihadiri oleh sejumlah ulama-ulama terkemuka kredibel yang kepakarannya sudah diakui oleh umat Islam, seperti Syekhul Azhar, Syekh Ahmad Al-Thayyib, Habib Umar Al-Hafiz Yaman, Mufti Besar Mesir, Syekh Ali Jum'ah, beserta ulama terkemuka dari negara Muslim di dunia. Lebih lanjut, pada Kongres Ulama Dunia itu, membahas beberapa hal penting yang berhubungan dengan masalah utama umat Islam, seperti konflik internal yang terjadi di sejumlah negara-negara Muslim, hingga permasalahan aliran kelompok yang selalu membuat gaduh dengan berbagai fatwa menyimpangnya, juga tidak luput menjadi pembahasan pokok utama Kongres tersebut. Di antara keputusan yang sangat mengejutkan adalah, setelah mempertimbangkan dan mengamati secara seksama manuver Wahabi Salafi di sejumlah negara Muslim yang selama ini sangat mengkhawatirkan akidah umat Islam, akhirnya seluruh ulama dunia sepakat untuk menolak terhadap keberadaan, ajaran, paham, manhaj, dan kelompok Wahabi Salafi. Hal ini dikarenakan paham Wahabi Salafi secara pasti selalu melampaui koridor utama dalam syariah Islam. Agar lebih jelas, simak dengan baik-baik rilis resmi beserta videonya. Konferensi Chechnya, penolakan ulama dunia terhadap aliran Wahabi Salafi. pecihitam.org. Aliran Wahabi memang seperti benalu di dalam sebuah negara. Sama seperti Hizbut Tahrir Indonesia yang menolak ideologi negara, Wahabi seperti menjadi tangan kanan hati dengan menyisir perkampungan dan desa-desa dengan tujuan untuk merubah tradisi yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Lebih lanjut, terkadang pengikut aliran Wahabi Salafi sering merasa dan mengatakan bahwa dirinya paling sunnah dan paling dekat dengan definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Benarkah demikian? Jawabannya sederhana, tentu saja tidak. Salah satu bukti bahwa aliran Wahabi Salafi jauh menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa kita lihat dari hasil kesepakatan konferensi Chechnya yang dihadiri lebih dari 200 ulama seluruh dunia. Bagaimana kesepakatan yang dihasilkan dalam konferensi ini? Mari kita bahas. Tentang konferensi Chechnya. Konferensi Chechnya merupakan muktamar yang diselenggarakan di Grozny, ibu kota Republik Chechnya, bertajuk Siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Penjelasan dan klasifikasi metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam akidah, fikih, serta akhlak, serta dampak penyimpangan dari tataran realitas.
Di antara ulama yang hadir pada konferensi ini adalah Syekhul Azhar Al-Imamul Akbar Profesor Dr. Ahmad Muhammad Al-Tajib, Mufti Besar Syekh Profesor Dr. Syauki Ibrahim Al-Alam, mantan Mufti Mesir Syekh Profesor Dr. Ali Jum'ah, Mufti Syria Syekh Ahmad Badruddin Hasud, Syekh Profesor Dr. Taufik Ramadan Al-Buti, putra dari Syekh As-Sahid Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Ad-Da'i Ilallah Al-Habib Umar Ibn Hafiz Yaman, Ad-Da'i Ilallah Al-Habib Ali Jufri Yaman, Syekh Profesor Abu Bakar Ahmad Musliar, Kerala Hindia, Sekjen Jam'iyah Ulama Al-Hindi, Syekh Profesor Dr. Ahmad Abdadi, Sekjen Robita Ma'hadiyah Lil Ulama Maroko, Syekh Dr. Usama As-Said Al-Azhar Mesir, Syekh Profesor Dr. Syarif Hatim Al-Audi Saudi Arabia, Syekh Dr. Said Abdul Latif Faudah Yordania, dan ulama-ulama lain dari seluruh dunia termasuk dari Malaysia dan Indonesia. Seluruh ulama menolak aliran Wahabi di negaranya. Konferensi Chechnya di atas diadakan untuk menyikapi klaim sepihak dari aliran Wahabi Salafi yang merepresentasikan paling Ahlus Sunnah wal Jamaah dan paling nyunnah. Meluruskan hal ini, di sana dijelaskan lagi bahwa perbedaan signifikan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Wahabi, di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam bidang akidah, mengikuti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali dalam bidang fikih, serta mengikuti Imam Junaid dan ulama yang sepaham dengannya dalam hal tasawuf yang fokus kepada bidang ilmu dan akhlak. Guru Besar Al-Azhar Mesir Syekh Ali Jum'ah dalam sambutannya di Muktamar Aswaja Internasional mengatakan sebagaimana berikut: itu adalah manhaj yang menghargai seluruh ilmu yang berkhidmah kepada wahyu Al-Quran dan As-Sunnah, dan telah benar-benar menyingkap tentang ajaran-ajaran agama ini dan tujuan-tujuannya dalam menjaga jiwa dan akal, menjaga agama dari distorsi dan permainan tangan-tangan jahil, menjaga harta dan kehormatan manusia, serta menjaga akhlak yang mulia. Jika kemudian ditemukan mazhab lain yang keluar dari penjelasan di atas, Syekh Ali Jum'ah menegaskan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah mengkafirkan siapapun dan kelompok apapun yang mengaku sebagai Muslim. Menurut beliau, pengikut aliran Wahabi dan aliran Salafi berbahaya karena mereka melakukan klaim sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menggunakan jubah agama, namun faktanya keluar dari ajaran pokok usulul aqidah, kaidah fikih dan toleransi agama. Kelompok ini mencemarkan nama baik Aswaja dengan menyebut diri mereka sebagai Sunni, sebutan orang Arab untuk Aswaja. Mereka sengaja menyerang konsep Aswaja demi memuluskan obsesi politik, bertendensi sektarianisme, serta ambisi ekspansif dengan penebar perpecahan. Maka, atas dasar itulah, akhirnya disepakati bahwa seluruh ulama yang hadir dalam konferensi Chechnya menolak adanya aliran Wahabi Salafi di negara mereka. Berikut adalah hasil keputusan Muktamar Ulama seluruh dunia yang diadakan di Chechnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، على أن هذا المؤتمر الذي يسعد الأزهر بالمشاركة فيه هو جميل آخر تسديه الشيشان إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، بل إلى العالم كله شرقا وغربا. وقد يسأل البعض عن علاقة هذا المؤتمر بالوضع المحزن الذي صارت إليه أمتنا في الآونة الأخيرة، والإجابة على هذا التساؤل أن هذا المؤتمر في بحثه عن من هم أهل السنة والجماعة
أهل السنة لا يكفر بعضهم بعضا، وليس بينهم خلاف يوجب التبرؤ والتكفير، والله تعالى يحفظ الحق وأهله فلا يقعون في تنابذ وتناقض. ثم يصف حال الفرق الأخرى وكأنه يصف حالنا اليوم فيقول: وليس فريق من فرق المخالفين لمذهب أهل السنة والجماعة إلا وفيهم تكفير بعضهم لبعض وتبرؤ بعضهم من بعض، حتى إن 7 منهم اجتمعوا في مجلس واحد فافترقوا عن تكفير بعضهم بعضا. إن التكفير أيها الإخوة الفضلاء هو بريد الدماء ومبرر إراقتها عند من يسفكون دماء المسلمين ويزعمون أنهم يجاهدون الكفار. وانظر حولك الآن وخبرني، هل تجد غير هذا المذهب الذي ننادي به مذهبا آخر لا يجازف بتكفير المسلمين أو تفسيقهم وتبديعهم إنهم خالفوا رجاله وخرجوا على مقولاته؟ إن أهل السنة والجماعة هم جماهير الأمة الإسلامية، وإن أئمتهم هم مالك والشافعي وأبو حنيفة وابن حنبل والأشعري والماتريدي وتلاميذهما ومدارسهما والحسن البصري والجنيد والمحاسبي والسراج وحجة الإسلام الغزالي وأهل الحديث وفضلاء الحنابلة وعلماؤهم ممن يتمسكون بنهج الإمام أحمد وزهده. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sebuah kabar yang sangat menggembirakan terhadap seluruh umat Islam dunia, khususnya kepada masyarakat Muslim Indonesia. Semoga melalui kabar baik ini, umat Islam dapat mewaspadai dan menghindari paham-paham menyimpang seperti paham Wahabi Salafi. Semoga tayangan ini bermanfaat kepada seluruh umat Islam Indonesia.